Pernahkah Anda merasa bahwa tahun 2026 bukan sekadar angka di kalender, melainkan sebuah gerbang menuju guncangan besar? Di balik gemerlap modernitas, sebuah naskah kuno Jangka Jayabaya menyimpan rahasia kelam yang jarang diungkap. Kabar buruknya, ada satu entitas yang disebut paling terancam, Weton Kliwon. Mengapa energi tanah yang sakral ini justru menjadi sasaran empuk bagi hantaman zaman edan? Apakah Anda pemilik Weton Kliwon yang sedang diintai bahaya besar? Simak video ini sampai tuntas. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua, para pencari kearifan Nusantara. Selamat datang kembali di channel Mbah Tomo Primbon, di kanal yang mengupas tuntas tabir misteri dan spiritualitas leluhur. Sebelum kita membedah lebih dalam mengapa Weton Kliwon berada di titik nadir dalam ramalan Jayabaya 2026, mari kita bangun komunitas ini agar semakin kuat. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, berikan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal informasi krusial ini. Mari kita jaga warisan leluhur bersama. Weton Kliwon dalam tradisi Jawa bukan sekedar hari lahir, melainkan pemegang segel spiritualitas tertinggi dalam siklus Pancawara. Kliwon memiliki elemen tanah yang melambangkan pusat atau poros dari 4 penjuru mata angin lainnya. Secara metafisika, mereka yang lahir di hari Kliwon seringkali dianggap sebagai wadah bagi energi gaib yang besar. Namun, keistimewaan ini justru menjadi kerentanan utama saat memasuki tahun 2026. Menurut perhitungan kalender kuno, dan selaras dengan tanda-tanda alam yang dibaca melalui Jangka Jayabaya, tahun 2026 diprediksi sebagai tahun goro-goro spiritual. Tahun ini didominasi oleh elemen api liar dan angin kencang yang melambangkan ketidakpastian. Ketika elemen tanah, Kliwon, bertemu dengan api yang tidak terkendali, maka yang terjadi bukanlah kesuburan, melainkan tanah yang retak dan kering. Kliwon yang biasanya menjadi penyeimbang, di tahun 2026 justru akan merasa seperti kehilangan pijakan. Jayabaya meramalkan bahwa pada periode ini, alam semesta sedang melakukan pembersihan. Karena Kliwon berada di posisi tengah, mereka akan menjadi pihak pertama yang merasakan tekanan dari segala arah. Goncangan batin akan terasa sangat hebat. Banyak pemilik Weton Kliwon yang tiba-tiba merasa hampa, kehilangan kepercayaan diri, atau merasa energinya terkuras habis tanpa sebab yang jelas. Ini adalah fase pematangan yang sangat menyakitkan, di mana fondasi spiritual Anda akan diuji sampai ke titik terendah. Jika Anda tidak memiliki akar yang kuat dalam bentuk ketenangan batin, tahun 2026 bisa menjadi tahun di mana mental dan psikis Anda mengalami kelelahan yang luar biasa. Istilah zaman edan dalam ramalan Jayabaya bukan sekadar kiasan tentang orang yang kehilangan akal sehat, melainkan tentang jungkir baliknya tatanan nilai. Pada tahun 2026, fenomena ini diprediksi mencapai puncaknya melalui distorsi realitas. Kita akan melihat di mana kebenaran disembunyikan dalam tumpukan kebohongan yang terlihat sangat meyakinkan. Mengapa Kliwon paling terancam di sini? Karena orang Kliwon umumnya memiliki sifat yang lurus dan cenderung memiliki intuisi yang peka terhadap keadilan. Namun, di tahun 2026, kepekaan ini justru akan menjadi bumerang. Jayabaya menuliskan bahwa sing benar ketengar, yang benar akan tertuduh atau terpojok. Weton Kliwon akan mengalami konflik batin yang hebat saat melihat ketidakadilan di sekitarnya. Bahaya tersembunyinya adalah risiko terjebak dalam arus fitnah. Kliwon seringkali dianggap sebagai pemimpin atau orang yang dituakan dalam lingkungannya. Posisi ini menjadikannya sasaran empuk bagi mereka yang ingin menjatuhkan integritas seseorang. Lebih jauh lagi, zaman edan di tahun 2026 berkaitan dengan teknologi dan informasi yang manipulatif. Kliwon yang memiliki watak tioso atau mampu melakukan banyak hal akan merasa kewalahan dengan derasnya arus perubahan yang tidak masuk akal. Anda mungkin akan merasa bahwa dunia sudah tidak lagi mengenali nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini Anda pegang teguh. Tekanan sosial untuk ikut menjadi gila agar bisa bertahan hidup akan sangat kuat.
Jika Anda seorang Kliwon, waspadalah. 2026 adalah tahun di mana mata batin Anda akan coba ditutup oleh kabut ilusi duniawi. Kehilangan jati diri adalah ancaman nyata yang diramalkan oleh Sang Prabu, khusus untuk Anda. Dalam aspek material, ramalan Jayabaya untuk tahun 2026 menyebutkan adanya kondisi lali janji atau banyak orang yang melupakan komitmennya. Bagi pemilik weton Kliwon, hal ini bermanifestasi dalam bentuk kerentanan terhadap penipuan finansial yang sangat halus. Kliwon seringkali memiliki sifat yang pemurah dan mudah percaya jika sudah merasa cocok secara energi dengan seseorang. Di tahun 2026, sifat mulia ini akan dieksploitasi oleh orang-orang yang berniat jahat. Secara spesifik, Jayabaya memberikan isyarat bahwa akan banyak serigala berbulu domba yang muncul. Mereka akan menawarkan peluang-peluang emas yang sebenarnya adalah lubang kehancuran. Bagi weton Kliwon, tahun 2026 bukanlah tahun yang tepat untuk melakukan spekulasi besar atau investasi yang tidak jelas dasarnya. Energi tahun tersebut sangat tidak stabil. Apa yang tampak menguntungkan di pagi hari bisa sirna di sore hari. Kerugian ini bukan hanya karena faktor ekonomi makro, tetapi karena adanya kutukan waktu yang membuat keputusan finansial Kliwon cenderung meleset. Banyak orang Kliwon yang diprediksi akan mengalami penurunan dalam usaha atau karir jika mereka tetap menggunakan cara-cara lama yang kaku. Jayabaya mengingatkan agar kita waspada terhadap teman jadi satru atau teman menjadi musuh. Bisa jadi, orang yang paling Anda percayai dalam urusan bisnis justru menjadi pintu masuk bagi kebangkrutan Anda di tahun 2026. Pesan rahasia dari ramalan ini adalah, simpanlah rapat-rapat rencana besar Anda. Jangan memamerkan keberhasilan sebelum benar-benar terwujud, karena di tahun tersebut, rasa iri dan dengki dari orang sekitar akan bekerja lebih cepat daripada doa-doa yang Anda panjatkan. Hubungan interpersonal bagi weton Kliwon di tahun 2026 akan seperti berjalan di atas kabel tipis. Ramalan Jayabaya menyentuh aspek kerukunan kang ilang, atau hilangnya rasa rukun dalam masyarakat yang merembet hingga ke lingkup keluarga terkecil. Mengapa Kliwon? Karena Kliwon memiliki watak dominan dan protektif. Di tahun yang penuh provokasi seperti 2026, sifat protektif ini bisa dengan mudah disalahpahami sebagai sikap posesif atau otoriter oleh pasangan dan kerabat. Akan ada banyak ujian kesabaran yang datang tanpa henti. Jayabaya mengisyaratkan adanya pedot silaturahmi. Putusnya tali persaudaraan hanya karena masalah sepele yang dibesar-besarkan. Bagi Anda yang memiliki pasangan, tahun 2026 adalah tahun ujian kesetiaan dan kejujuran. Rahasia-rahasia masa lalu yang terpendam mungkin akan muncul ke permukaan secara tak terduga, memicu keretakan yang sulit diperbaiki. Energi api di tahun 2026 akan terus memanaskan emosi, membuat percakapan kecil berubah menjadi pertengkaran hebat. Bagi yang belum berpasangan, tahun 2026 memperingatkan agar tidak terburu-buru dalam mengikat janji. Jayabaya menyebutkan tentang ketemu jodoh sing duduk kudune, atau bertemu pasangan yang bukan seharusnya. Ini berarti ada potensi terjebak dalam hubungan toksik yang hanya akan menguras energi batin Anda. Lingkungan sosial juga akan terasa lebih dingin. Teman-teman yang biasanya ada mungkin akan menjauh karena sibuk dengan urusan masing-masing, atau bahkan karena terhasut oleh isu-isu yang tidak benar mengenai diri Anda. Ketahanan mental Kliwon dalam menghadapi kesepian dan kesalahpahaman akan menjadi penentu apakah Anda bisa melewati tahun 2026 dengan hati yang tetap utuh. Meskipun ramalan Jayabaya untuk weton Kliwon di tahun 2026 tampak sangat mencekam, perlu diingat bahwa ramalan adalah sebuah peringatan, bukan vonis mati. Jayabaya selalu menyertakan jalan keluar bagi mereka yang mau eling lan waspada. Kunci keselamatan utama bagi Kliwon di tahun tersebut adalah kembali ke konsep manunggalnya jiwa, atau penyatuan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui alam semesta. Langkah konkret yang harus diambil adalah dengan melakukan laku prihatin.
Di tengah dunia yang sedang edan dan berisik, Kliwon harus mampu menciptakan hening di dalam dirinya sendiri. Jayabaya memberikan petunjuk tersembunyi bahwa mereka yang selamat adalah mereka yang nrimo ing pandum, menerima dengan ikhlas namun tetap waspada. Untuk meredam energi api 2026, Anda perlu memperkuat elemen tanah Anda dengan meditasi, berderma secara sembunyi-sembunyi, dan memperbanyak zikir atau doa sesuai keyakinan masing-masing. Kliwon juga disarankan untuk tidak terlalu ambisius mengejar duniawi di tahun tersebut. Jika Anda merasa jalan di depan tertutup, berhentilah sejenak. Jangan memaksa mendobrak pintu yang sedang terkunci, karena Jayabaya meramalkan bahwa mereka yang memaksa di waktu yang salah justru akan hancur. Kekuatan Kliwon di tahun 2026 terletak pada kesabaran yang tanpa batas. Anda harus menjadi seperti samudra yang luas. Meski dilempari sampah dan kotoran, fitnah dan ujian, Anda tetap luas dan tidak berubah rasa. Kunci rahasianya adalah Suradira Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Segala keras hati dan kekuatan angkara di tahun 2026 hanya bisa dilebur dengan sifat kasih sayang dan kesabaran yang tulus. Jika Anda mampu menguasai diri sendiri, maka ramalan mengerikan itu justru akan berubah menjadi pupuk yang menguatkan jiwa Anda untuk masa depan yang lebih gemilang. Sahabat semua, ramalan Jayabaya bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai kompas agar kita tidak tersesat saat badai datang. Bagi Anda pemilik weton Kliwon, tahun 2026 memang membawa tantangan yang tidak ringan. Namun ingatlah bahwa besi hanya akan menjadi baja yang kuat setelah ia ditempa dalam api yang sangat panas. Pesan moral dari semua ini adalah kewaspadaan adalah perisai dan doa adalah senjatanya. Jangan biarkan rasa takut melumpuhkan langkah Anda. Justru jadikan peringatan ini sebagai alasan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan memperbaiki karakter diri. Kekayaan bisa dicari, jabatan bisa dikejar, namun kedamaian batin adalah harta yang paling mahal di masa yang akan datang. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, hindari konflik yang tidak perlu, dan selalu berbagi kebaikan meski dalam keadaan sulit. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada saudara atau kerabat yang membutuhkan pengingat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Sampai jumpa di video-video penuh inspirasi berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.